Contoh pencatatan persediaan dengan metode MPKP perpetual. Untuk saldo awal yang kita miliki sebanyak 15 dus mie instan dengan harga Rp60.000 per dus, tidak dilakukan penjurnalan. Tanggal 3 Juni, menjual 10 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko mawar secara tunai, maka kita kalikan 10 dus dengan Rp66.000 dan didapat hasil Rp660.000. Jurnal yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp660.000. Kemudian dibuat satu jurnal lagi untuk transaksi penjualan, yaitu beban pokok penjualan di debit dan persediaan barang di kredit sebesar Rp600.000 diambil dari kolom keluar khususnya untuk kolom jumlah. Tanggal 10 Juni membeli 30 dus mie instan dengan harga Rp61.000 per dus dari toko Purnama secara tunai, maka kita buat jurnalnya adalah persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit sebesar Rp1.830.000, angkanya diambil dari kolom jumlah pada kolom masuk. Tanggal 15 Juni, dijual 15 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko Cantika secara tunai, maka kita kalikan 15 dus dikali Rp66.000 sama dengan Rp990.000, maka jurnal yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp990.000. Dan kita hitung berapa beban pokok penjualan kita untuk tanggal 15 Juni, yaitu kita jumlahkan Rp300.000 ditambahkan dengan Rp610.000 dan hasilnya adalah Rp910.000 untuk tanggal 15 Juni. Maka jurnal yang kita buat adalah beban pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit sebesar Rp910.000. Tanggal 27 Juni dijual 15 dus mie instan dengan harga Rp66.000 per dus kepada toko Cantika secara tunai, maka 15 dus dikalikan dengan Rp66.000 sama dengan Rp990.000. Jurnal yang kita buat adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp990.000. Kemudian kita buat jurnal yang kedua, yaitu beban pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit sebesar Rp915.000. Kita lihat di kolom jumlah untuk kolom keluar pada tanggal 27 Juni. Tanggal 30 Juni membeli 10 dus mie instan dengan harga Rp62.000 per dus dari toko Purnama secara tunai, maka jurnal yang kita buat adalah persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit sebesar Rp620.000. Kita mengetahui akun penjualan kita terdiri dari 3 transaksi untuk angkanya, yaitu dari tanggal 3 Juni, 15 Juni, dan 27 Juni, sehingga total penjualan kita adalah Rp2.640.000. Beban pokok penjualan juga diketahui pada setiap transaksi penjualan, sehingga beban pokok penjualan yang kita miliki adalah dari tanggal 3 Juni, ditambahkan dengan tanggal 15 Juni, dan ditambahkan lagi dengan tanggal 27 Juni, dan diperoleh nilainya adalah Rp2.425.000. Kalau kita lihat, maka per 3 Juni sudah ada akun penjualan beserta beban pokok penjualannya di tanggal yang sama, yaitu tanggal 3 Juni. Penjualan sebesar Rp660.000, sedangkan beban pokok penjualannya adalah Rp600.000 untuk tanggal 3 Juni.
Tanggal 15 Juni penjualan adalah sebesar Rp990.000, sedangkan beban pokok penjualannya adalah Rp910.000 untuk tanggal 15 Juni. Tanggal 27 Juni penjualan sebesar Rp990.000 dan beban pokok penjualan tanggal 27 Juni adalah sebesar Rp915.000. Apabila kita jumlahkan, penjualan selama bulan Juni adalah Rp2.640.000. Apabila kita jumlahkan pada bulan Juni, maka beban pokok penjualan kita adalah Rp2.425.000. Dari sini kita juga bisa menghitung berapa laba bruto yang kita dapatkan, yaitu dengan cara penjualan di bulan Juni dikurangi dengan beban pokok penjualan di bulan Juni, maka kita memperoleh laba bruto di bulan Juni yaitu sebesar Rp215.000. Laba bruto ini pun bisa kita hitung setiap tanggal transaksi penjualan karena penjualan sudah berpasangan dengan beban pokok penjualannya. Tanggal 3 Juni, laba bruto yang kita dapatkan adalah Rp660.000 dikurangi dengan Rp600.000. Yaitu sebesar Rp60.000. Demikian juga untuk tanggal 15 Juni, Rp990.000 dikurangi dengan Rp910.000. Kita juga mendapatkan laba brutonya untuk tanggal 15 Juni. Sedangkan tanggal 27 Juni dengan cara Rp990.000 dikurangi dengan Rp915.000, maka kita juga mendapatkan laba bruto untuk tanggal 27 Juni. Itu kalau kita ingin menghitung laba bruto untuk setiap tanggal transaksi penjualan. Persediaan barang yang kita miliki di awal bulan Juni yaitu sebesar Rp900.000. Maka pada saat terjadi transaksi penjualan, tanggal 3 Juni harus kita kurangkan sebesar Rp600.000. Tanggal 10 Juni terjadi transaksi pembelian akan menambah persediaan barang dagang kita sebesar Rp1.830.000. Kemudian tanggal 15 Juni terjadi transaksi penjualan dan akan mengurangi persediaan barang dagang kita sebesar Rp910.000. Tanggal 27 Juni terjadi transaksi penjualan sebesar Rp915.000 dan akan mengurangi persediaan barang dagang kita. Tanggal 30 Juni terjadi transaksi pembelian dan akan menambah persediaan barang dagang kita. Dengan demikian, persediaan barang dagang yang kita miliki pada akhir bulan Juni adalah Rp925.000. Klasifikasinya adalah sebagai berikut, yaitu penjualan sebesar Rp2.640.000, beban pokok penjualan sebesar Rp2.425.000, laba brutonya sebesar Rp215.000, dan persediaan barang dagangnya adalah Rp925.000. Kalau kita masukkan di laporan keuangan, maka persediaan barang dagang kita ada di aset lancar untuk laporan posisi keuangan yaitu sebesar Rp925.000. Ini adalah nilai persediaan barang dagang akhir. Kemudian, kalau kita melihat dari sisi laporan laba rugi, maka penjualan kita adalah Rp2.640.000, beban pokok penjualan kita adalah Rp2.425.000, sehingga laba yang kita dapatkan yaitu berupa laba bruto sebesar Rp215.000 karena penjualan lebih besar daripada beban pokok penjualan. Demikian penjelasan tentang contoh pencatatan persediaan dengan metode MPKP perpetual. Semoga bermanfaat. Terima kasih.